Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Salsa Rahmanita, NIM C24190025. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat dan bahan di laboratorium. Penasaran nggak sih apa aja alat dan bahan yang akan digunakan di laboratorium? Simak video berikut. Oke, nah pada kali ini aku akan membahas pertama yaitu alat-alat laboratorium dulu. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada micropipette. Nah, micropipette ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, pengambilan micropipette ini terdapat tip micropipette gitu yang lebih baik digunakan sekali pakai aja. Kenapa? Karena untuk menghindari kontaminasi cairan yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua itu ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini berfungsi untuk mengatur bobot sampel atau bahan kimia. Cara menggunakannya itu yang pertama tekan dulu tombol on O atau T. Nah, pas udah ditekan tombol O atau T-nya, terus kita buka nih kacanya. Kita buka kaca sampingnya, lalu masukin bahan yang akan ditimbang dan ditutup kembali. Terus tunggu sampai angka di layarnya itu stabil dan angkat bahan yang di dalam dikeluarkan, lalu bersihkan kembali. Terus kalibrasi dengan menekan tombol OT kembali dan pastikan saat meninggalkan timbangan ini harus dalam keadaan bersih dan rapi. Nah, selanjutnya ada yang namanya vortex. Vortex ini digunakan untuk menghomogenisasi larutan atau sampel. Nah, cara menggunakan vortex ini dengan menghubungkan ke arus listrik, lalu tekan tombol on. Nah, setelah tekan tombol on, atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Terus letakkan sampel di piringan pemutar tuh yang hitam-hitam. Nah, setelah penggunaan kembalikan tombol ke posisi off, lalu lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan saat meninggalkan alat tersebut dengan kondisi yang bersih dan rapi. Selanjutnya ada mini inkubator. Nah, mini inkubator ini digunakan untuk mengontrol dan menjaga suhu di dalam inkubator. Cara menggunakannya yaitu pertama hubungkan ke arus listrik dan tekan tombol on yang ada di belakang mesinnya. Lalu atur suhu dan tekan start. Setelah udah dipencet start, suhunya juga udah sesuai, masukkan sampel ke dalam inkubator yang ada di tengah-tengahnya itu. Dan setelah penggunaan, ambil sampel dari mesin, lalu lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan, lagi-lagi sebelum meninggalkan, pastikan dulu keadaannya sudah bersih dan rapi. Nah, alat selanjutnya itu ada hot plate stirrer. Nah, alat ini digunakan untuk mengaduk, mencampur, menghomogenkan larutan kimia menggunakan mesin magnetik. Cara menggunakannya yaitu dihubungkan ke arus listrik, lalu letakkan gelas kacanya, terus putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Terus setelah penggunaan, putar lagi tombol heatnya dan setir ke 0. Terus lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan saat kalian meninggalkan alat tersebut sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Lalu alat selanjutnya ada elektrofores. Nah, alat ini digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam medan listrik. Kalau yang tadi magnet, sekarang medan listrik. Cara menggunakannya yaitu hubungkan ke arus listrik dan tekan tombol on-nya. Lalu buka tutup elektroforesis dan masukkan gel agar rasa, lalu tuangkan larutan penyangga triasetat ETA. Nah, setelah itu masukkan sampel ke dalam sumur dan tutup, lalu atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Setelah selesai, ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan kembali kalau keadaan alat tersebut sudah bersih dan rapi. Nah, alat selanjutnya ada UV fluorescent. Nah, alat ini digunakan untuk
memvisualisasi DNA maupun RNA pada agar rasa. Cara menggunakan alat ini yaitu dengan menghubungkan ke arus listrik, lalu buka kaca penutup dan letakkan gel agar rasanya. Lalu tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan alat ini, kembalikan tombol ke posisi off, buka dan ambil gel agar rasa, lalu keringkan meja UV dengan tisu. Nah, setelah itu tutup dan lepaskan penghubung arus listrik, serta pastikan alat tersebut sudah dalam keadaan bersih dan juga rapi. Nah, alat selanjutnya itu ada yang namanya VCR. Nah, ini nih. VCR ini digunakan untuk mengamplifikasi gen. Cara menggunakannya yaitu dengan menghubungkan ke arus listrik, lalu tekan tombol on di belakang mesin. Selanjutnya pilih amplification dan masukkan program. Setelah itu buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam flat. Lalu tutup kembali dan tekan start. Nah, setelah selesai dan bunyi, kemudian tekan finish. Nah, setelah sudah selesai digunakan, ambil dan tutup kembali mesin VCR. Lepaskan arus listriknya dan pastikan dalam keadaan bersih dan rapi. Nah, ada juga nih alat terakhir, yaitu microcentrifuge. Microcentrifuge ini digunakan untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda-beda, yaitu natan atau supernatan. Nah, caranya itu dengan menghubungkan ke arus listrik dan tekan tombol on yang ada di belakang mesin. Lalu buka tutup mesin dan buka tutup plastiknya. Terus masukin larutannya ke dalam tub, terus letakin di kedua sisi dengan seimbang. Jadi kalau misalkan kalian taruh di pojok kanan, nah kalian taruh juga lagi di pojok kiri. Jadi harus seimbang. Lalu setelah itu ditutup. Nah, putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu dan tekan juga untuk menyalakan mesinnya. Setelah penggunaan, ambil sampel dan lepaskan dari penghubung arus listrik. Dan lagi-lagi pastikan kalau alat tersebut ditinggal dalam keadaan yang sudah rapih dan bersih. Nah, setelah alat-alat yang seperti tadi, ada juga yang namanya tip micropipette. Nah, alat ini digunakan untuk dimasukkan untuk mengambil cairan yang menggunakan micropipette. Nah, ada juga box microtip, lalu ada spatula, ada gelas piala, ada micropexel, ada GD kolom, ada dry ice, box ice, dan juga cetakan gel. Nah, ada juga nih bahan-bahan yang akan aku jelasin. Nah, itu yang pertama ada TAE atau triacetat eta. Nah, ini itu merupakan larutan penyangga. Lalu ada loading dye. Loading dye ini digunakan untuk menambah densitas. Itu ada DDH2O, yaitu untuk mengencerkan primer. Nah, selanjutnya ada primer. Primer ini berfungsi untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Lalu ada plat. Nah, plat ini digunakan untuk tempat sampel pada saat sequencing. Nah, selanjutnya ada DNA RNA shield. Nah, DNA atau RNA shield ini digunakan untuk metabarcoding dan pengawetan sampel. Lalu ada TAQ PCR, nah ini tuh untuk PCR. Lalu ada fluorescent, ini juga untuk mengubah sinar UV. Lalu ada GBT buffer, nah ini tuh untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Lalu ada PROTCA. PROTCA ini digunakan untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada etanol absolut. Ini digunakan untuk sterilisasi. Nah, gimana nih? Udah jelas belum pengenalan tentang alat dan bahan di laboratorium? Nah,
Cukup sekian video yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.